demanded lives of their own. We were built to work, but never died. It's ours. That all robots return to work. With charges of treason. Jesus, it's gonna burn! Halo guys, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film action science fiction yang berjudul The Electric State. Dalam cerita film ini, seorang perempuan bekerja sama dengan robot untuk mencari adiknya. Lantas dalam perjuangannya, perempuan ini harus melawan perusahaan raksasa yang memiliki robot drone tempur. Nah, sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1990, seorang anak bernama Chris menjalani tes masuk perguruan tinggi. Meskipun usia Chris belum memenuhi syarat, namun ia bisa mengikuti tes ini karena otaknya yang jenius. Selesai tes, Chris dijemput oleh kakaknya yang bernama Michelle. Dalam interaksi mereka, terungkap bahwa Chris menguasai ilmu fisika kuantum. Michelle lalu memberitahu Chris berhasil meraih nilai tes yang sangat tinggi hingga membuat para dosen kagum. Michelle akhirnya mendukung Chris untuk berkuliah karena ia tak ingin potensi besar adiknya terbuang sia-sia. Masih di tahun yang sama, dunia industri gencar menggunakan robot sebagai tenaga kerja utama. Lama-kelamaan, kaum robot merasa dieksploitasi hingga mereka pun menuntut kebebasan. Karena tuntutan ini tak dipenuhi, kaum robot melakukan pemberontakan besar-besaran hingga memicu perang. Meski sudah bertempur selama 2 tahun, kekuatan militer manusia tak kunjung bisa mengalahkan robot. Di tengah kebuntuan ini, muncul seorang pria bernama Ethan yang memberikan solusi. Melalui perusahaannya yang bernama Center, Ethan menciptakan sebuah perangkat inovatif yang dinamai Helm Neuro. Secara garis besar, Helm Neuro bisa menghubungkan seorang manusia dengan sebuah drone yang menyerupai robot. Karena hal itu, manusia yang memakai Helm Neuro bisa mengoperasikan drone-nya dari jarak jauh. Sejak terciptanya Helm Neuro, tentara berperang dalam wujud drone. Dalam hitungan minggu, Helm Neuro menjadi kunci kemenangan manusia dalam perang melawan robot. Pasca perang berakhir, seorang kolonel bernama Brad menjadi terkenal karena berhasil mematikan banyak robot. Setelah itu, kaum robot yang dipimpin oleh Peanut menandatangani perjanjian damai dengan Presiden aktif Amerika Serikat dan juga Ethan. Sebagai bagian kesepakatan, kaum robot yang berjumlah 6.000 lebih unit diasingkan ke sebuah wilayah gurun milik Center yang sudah dilengkapi dengan fasilitas. Gurun yang menjadi zona pengasingan sekaligus penjara robot ini akhirnya dinamai X. Tak lama setelah itu, perusahaan Center memproduksi massal Helm Neuro dan menjualnya untuk masyarakat. Helm Neuro lalu menjadi produk yang laris manis. Karena dengan fiturnya yang canggih, manusia bisa berada di 2 tempat berbeda secara bersamaan. Memasuki tahun 1994, Michelle hidup bersama Ted, yang selama ini menjadi ayah asuhnya. Lantas saat berinteraksi dengan Michelle, Ted lebih sering menggunakan Helm Neuro. Karena hal itu, Michelle terkadang merasa terganggu oleh penampilan Ted sebagai drone. Saat bersekolah, Michelle dan teman-teman sekelasnya diwajibkan menggunakan Helm Neuro untuk membantu kegiatan belajar. Michelle lalu ditegur oleh pihak sekolah karena tak mau menggunakan Helm Neuro dengan alasan perangkat itu menjauhkannya dari realita. Nah, di momen ini terungkap bahwa kedua orang tua Michelle dan juga Chris tewas dalam kecelakaan saat mobil mereka menabrak seekor rusa. Michelle pun sebenarnya juga menjadi korban kecelakaan yang sama, namun pada akhirnya ia berhasil selamat. Sepulang sekolah, Michelle memergoki sesosok robot bernama Cosmo menyusup ke rumah Ted. Setelah komponennya diperbaiki oleh Michelle, Cosmo yang tadinya tidak bisa berkomunikasi, kini bisa berbicara dengan sedikit lebih lancar. Cosmo akhirnya membuktikan bahwa sebenarnya ia adalah Chris. Saat Michelle masih bingung, Cosmo harus menghadapi serangan Ted.
Ternyata Ted ingin menyingkirkan Cosmo karena ia akan dipenjara jika kedapatan menyembunyikan robot di dalam rumahnya. Usai menghentikan serangan Ted, Michelle dan Cosmo akhirnya kabur dengan menggunakan mobil Ted. Michelle lalu terpaksa berhenti di tengah jalan karena ban mobilnya bocor. Dalam situasi ini, Chris akhirnya menceritakan kondisinya. Ternyata tubuh asli Chris saat ini berada di suatu tempat yang hanya diketahui oleh seorang ilmuwan center bernama Clark. Kini Chris memiliki misi untuk mencari Clark agar ia bisa menemukan tubuh aslinya dan kembali menjadi manusia. Usai mengetahui kebenaran ini, Michelle baru ingat bahwa Clark adalah dokter yang pernah menanganinya setelah mengalami kecelakaan. Pengakuan Chris pun membuktikan bahwa Clark membohongi Michelle soal kematian Chris. Menjawab pertanyaan Michelle, Chris memberitahu bahwa Clark berada di sekitar Gunung Tabletop yang terletak di gurun zona penjara robot alias X. Ini artinya Michelle hanya bisa mencari Clark jika ia berhasil memasuki wilayah X. Nah, masalahnya X selama ini dikelilingi oleh tembok keamanan agar robot tak bisa kabur dari sana. Melalui pemeriksaan bagasi mobil Ted, Michelle menemukan petunjuk yang membuatnya harus pergi ke New Mexico agar ia bisa bertemu dengan orang yang dapat membawanya masuk ke dalam X. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, Michelle dan Chris akhirnya berhasil mencapai lokasi tujuan. Mereka lalu memata-matai seorang penjual barang curian bernama John yang pernah bertransaksi dengan Ted. Tak lama kemudian, John bertemu pembelinya yaitu Wolfie yang menggunakan wujud drone. Wolfie lalu marah karena pistol yang ingin ia beli dijual dengan harga yang sangat mahal. Saat Wolfie menodong John, robot sekutu John bernama Herman melancarkan serangan untuk melumpuhkan Wolfie. I'm shocked. John dan Herman akhirnya melarikan diri tanpa mengetahui Michelle dan Chris menyusup ke dalam kontainer truk mereka. Keesokan harinya, John dan Herman kembali ke tempat persembunyian mereka yang berada di dekat wilayah X. John lalu berhasil membongkar penyusupan Michelle dan Chris. Dari sini, Michelle berusaha meyakinkan John agar ia mau membantunya memasuki X demi melancarkan misi pencarian Clark. Saat mereka masih berdebat, Kolonel Brad dalam wujud drone datang untuk menangkap Michelle dan juga Chris. Ternyata Brad bisa melacak lokasi Michelle setelah ia tak sengaja menemukan dan menyelidiki mobil Ted. John dan Herman akhirnya membantu Michelle dalam melawan Brad. Sambil melakukan serangan, Brad mengakui bahwa ia akan menangkap Michelle karena melakukan penganiayaan, pencurian, dan persekongkolan dengan robot. Brad juga akan mematikan tubuh robot Chris sebagai bagian dari misi utamanya. Setelah melumpuhkan pergerakan Brad, Michelle dan yang lainnya melarikan diri. Dalam prosesnya, mereka tak sengaja merusak satu-satunya jalan keluar masuk wilayah X yang selama ini diandalkan oleh John. Akibatnya, mereka sekarang terjebak di dalam X. Tak lama berselang, Michelle diam-diam melihat robot yang merebut komponen robot lainnya untuk bertahan hidup. Aksi robot ini pun diibaratkan seperti memutilasi karena ia mencabut satu persatu komponen korban incarannya. Beberapa saat kemudian, Herman menggunakan wujud robot raksasanya agar ia bisa berjalan sambil membawa mobil tumpangan Michelle, John, dan Chris. Ternyata Herman melakukan hal ini karena mesin mobil tersebut sudah rusak. Kini John dan Michelle semakin termotivasi mencari Clark karena ilmuwan itu diyakini bisa mengeluarkan mereka dari X. Lantas di tengah perjalanan, John bercerita bahwa ia sebelumnya adalah tentara yang terlibat dalam perang robot. John lalu diselamatkan Herman saat ia dan pasukannya dikepung musuh. Sejak saat itulah John dan Herman menjadi buronan. Inilah sebabnya John mau membantu melawan Brad agar ia dan Herman tidak ikut ditangkap. Di waktu bersamaan, Ethan menunjukkan bahwa ia adalah dalang penculikan Chris. Kepada anak buahnya, Ethan mengakui bahwa Chris adalah terobosannya dalam mengembangkan teknologi center. Maka dari itu, Ethan sangat kesal saat mengetahui Chris berhasil kabur dengan cara memindahkan kesadarannya ke robot yang kini sedang bersama dengan Michelle.
Setelahnya, Ethan mengadakan pertemuan virtual dengan Brad. Dengan kesepakatan yang sangat menguntungkan, Ethan berhasil meyakinkan Brad agar mau menangkap Chris hidup-hidup. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya kelompok Michelle mulai mendekati wilayah Gunung Tabletop yang diduga menjadi lokasi Clark. Dengan teropongnya, John menemukan sebuah mall yang letaknya tidak jauh dari gunung. Tak lama berselang, Herman diserang oleh robot penghuni mall. Di akhir kejadian ini, kelompok Michelle berhasil ditangkap oleh robot tersebut. Dalam kondisi menjadi tahanan, kelompok Michelle lalu dibawa masuk ke dalam mall dan dipertemukan dengan Peanut yang masih menjadi pemimpin kaum robot yang diasingkan. Peanut akhirnya membebaskan kelompok Michelle usai ia menyadari bahwa mereka tidak berniat jahat. Setelah itu, Peanut mengizinkan kelompok Michelle untuk menggunakan fasilitas mall yang selama ini dikelola oleh kaum Peanut. Lalu saat mengobrol dengan Michelle, Peanut mengungkapkan bahwa Clark pernah mengunjungi mall tersebut. Namun Peanut terpaksa mengusir Clark karena kehadiran ilmuwan itu dinilai bisa membahayakan kehidupan kaum Peanut. Di tengah waktu istirahatnya, Michelle teringat momen masa lalunya dengan Chris sewaktu mereka masih belum mengalami kecelakaan. Ternyata saat itu Chris sudah mulai berkuliah dan tinggal di asrama kampus. Namun Chris akhirnya nekat pulang karena mengalami perlakuan buruk di kampusnya. Momen ini juga mengungkapkan Michelle dan Chris suka menonton animasi robot berjudul Kid Cosmo. Inilah sebabnya Chris memilih robot Cosmo sebagai tempat kesadarannya. Kembali ke masa sekarang, seorang anak buah Peanut bernama Penny memberikan surat titipan Clark untuk Chris. Ternyata surat ini diberikan oleh Clark sebelum ia diusir Peanut dari mall. Lantas dalam suratnya, Clark meminta Chris untuk mencarinya di sebuah lokasi yang terletak di X. Bahayanya, lokasi yang menjadi tempat persembunyian Clark ini dihuni oleh kaum robot scavenger yang suka merebut komponen robot lain untuk bertahan hidup. Sebagai bantuan, Peanut akan pergi bersama beberapa anak buah pilihannya untuk menjaga kelompok Michelle selama misi. Keesokan harinya, kelompok Michelle yang kita sebut saja dengan nama Electric berangkat menuju lokasi Clark. Tanpa mereka sadari, Brad membuntuti mobil mereka dalam wujud drone seperti biasanya. Memasuki waktu malam hari, Electric berhasil mencapai lokasi Clark. Saat masih mencari Clark, Electric harus menghadapi serangan dari banyak robot scavenger. Electric pun akhirnya terpojok akibat kalah jumlah. Di tengah situasi ini, sosok misterius melancarkan serangan yang berhasil memukul mundur gerombolan scavenger. Lebih dari itu, sosok yang sama juga memasukkan Electric ke dalam tempat yang lebih aman. Setelah itu, Electric baru mengetahui kalau sosok yang membantu mereka adalah Clark. Menjawab pertanyaan Michelle, Clark akhirnya berterus terang soal kondisi dan lokasi tubuh asli dari Chris. Jadi setelah keluarga Michelle mengalami kecelakaan maut, Chris terbaring koma secara permanen. Di tengah pemeriksaan, alat medis center mendeteksi keistimewaan otak Chris. Dari situlah tubuh Chris akhirnya dipindahkan ke laboratorium center atas perintah dari Ethan. Lebih jauh lagi, otak Chris menjadi kunci untuk mengaktifkan jaringan yang menghubungkan helm neuro dan drone. Jadi artinya, militer berhasil memenangkan perang melawan robot berkat adanya otak Chris. Setelah itu, Clark memperkenalkan sebuah komputer desktop bernama PC yang bisa beroperasi layaknya robot. Rupanya, PC adalah teman Clark yang memiliki pengetahuan sama dengannya. Atas permintaan Clark, PC memutar video eksperimen Chris yang direkam Clark pada masa perang melawan robot. Di sini terungkap bahwa Clark menjadi pelaksana eksperimen, sedangkan Ethan adalah dalangnya. Meski membuat Chris terkurung dalam kondisi koma, eksperimen ini sebenarnya bisa membuat Chris tetap hidup. Setelah perang robot berakhir, Clark mendesak Ethan untuk membebaskan Chris yang saat itu sudah siuman. Namun Ethan menolak keras karena ia ingin terus memanfaatkan otak Chris untuk mengaktifkan jaringan penghubung helm neuro dan drone. Ethan bahkan mengancam akan membunuh Clark jika ia berani membebaskan Chris.
Dari sini, Clark melakukan trik rahasia sebelum ia berhenti bekerja untuk Ethan. Melalui trik ini, Clark menciptakan celah agar Chris bisa memindahkan kesadarannya ke robot pilihannya. Clark juga menanamkan program sehingga Chris ingin pergi ke Mall Peanut. Ternyata Clark melakukan semua ini karena ia ingin Chris bisa memiliki keluarga. Usai mengungkapkan kebenaran, Clark dipukul oleh John sebagai pelajaran karena tega membohongi Michelle soal kematian Chris. Padahal di sisi lain, Clark berbohong demi membantu manusia memenangkan perang melawan robot. Tak lama kemudian, Electric harus melawan Brad yang datang untuk menangkap Chris secara hidup-hidup. Selang beberapa menit, pasukan tentara Center datang dalam wujud drone untuk membantu misi Brad. Lantas selama pertempuran berlangsung, Brad merusak komponen Peanut sebagai hukuman karena melanggar perjanjian damai. Brad lalu memperingatkan Mall Peanut dan kaumnya akan segera diserang oleh tentara Center sebagai bagian dari hukuman. Di waktu bersamaan, Electric berusaha semampu mereka untuk mengalahkan para tentara Center. Setelah itu, Brad berhasil memojokkan Clark yang ikut bertempur bersama Electric. Dalam situasi ini, Ethan datang dalam wujud drone dan mengeksekusi Clark untuk menghukum pemberontakannya. Tak lama berselang, pasukan tentara Center mulai menguasai keadaan hingga akhirnya mereka berhasil menangkap Chris. Brad lalu memerintahkan Michelle untuk pulang daripada ia bertaruh nyawa untuk menyelamatkan adiknya. Pasca mengalami kekalahan, Electric akhirnya kembali ke Mall Peanut. Di sini terlihat bahwa mall sudah rusak dan beberapa anak buah Peanut telah mati akibat serangan pasukan Center. Sejak kejadian ini, Michelle dan yang lainnya menyimpulkan bahwa Center berani melakukan kejahatan besar demi kepentingan perusahaan. Atas perintah Ethan, ilmuwan mengembalikan kesadaran Chris ke tubuh aslinya. Ilmuwan juga memperketat sistem keamanan agar Chris tak bisa lagi memindahkan kesadarannya ke dalam robot. Setelahnya, Brad marah kepada Ethan karena menutupi kebenaran bahwa Chris adalah manusia. Nah, ternyata Brad selama ini hanya mau menyerang robot dan tak mau menjadikan manusia sebagai targetnya. Di sisi lain, Ethan sengaja berbohong agar Brad mau menangkap Chris. Kembali ke Michelle, ia merasa sedih karena harus kehilangan Chris untuk kedua kalinya. Simpati dengan Michelle, John akhirnya mau memberikan dukungan penuh untuk misi penyelamatan Chris. Dalam waktu berdekatan, kaum Peanut juga memberikan dukungan yang sama karena mereka ingin membalas kejahatan Center. Lebih dari itu, kaum Peanut juga ingin menghentikan Center agar mereka bisa hidup bebas sepenuhnya. Setelah itu, Michelle berhasil meyakinkan PC agar mau membuka password gerbang tembok keamanan X. PC lalu memperingatkan jaringan Center yang menghubungkan helm Neuro dan drone sebenarnya ditenagai oleh otak Chris. Jadi tanpa otak Chris, jaringan itu akan mati. Nah, masalahnya jaringan ini sekarang bukan hanya digunakan Center dan tentaranya, tetapi juga digunakan jutaan manusia yang menjadi pengguna helm Neuro dan drone. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Electric berhasil keluar dari wilayah X berkat peran dari PC. Keesokan harinya, Herman dalam wujud robot raksasanya menyerang gedung laboratorium Chris. Dalam aksinya itu, Herman ditemani oleh John. Menanggapi kejadian ini, Ethan akhirnya mengerahkan pasukan drone untuk menghentikan Herman dan John. Saat mulai kewalahan, John mendapatkan bala bantuan dari kaum Peanut. Di sini terlihat Peanut memiliki sesosok robot raksasa yang menjadi anak buahnya. Setelah itu, Brad kembali berhadapan dengan Peanut. Tersentuh oleh sisi manusiawi Peanut, Brad akhirnya mau membebaskannya. Bahkan, Brad juga berhenti mengoperasikan drone-nya karena ia tak mau berpihak pada Center lagi.
Di waktu bersamaan, Michelle berhasil menemui Chris berkat bantuan dari PC. Michelle lalu memakai helm neuro karena adiknya hanya bisa berkomunikasi secara virtual. Lantas, di tengah percakapan mereka, Michelle berusaha meyakinkan Chris agar mau membebaskan dirinya dari eksperimen center. Namun masalahnya, hubungan Chris dan center kini sudah seperti simbiosis mutualisme. Dalam artian, center bisa bertahan karena otak Chris, sedangkan Chris bisa tetap hidup karena eksperimen center. Lebih jauh lagi, Chris merasa bersalah sejak ia baru mengetahui kalau otaknya menjadi sumber daya utama center yang selama ini telah banyak melakukan kejahatan. Jika harus mengambil satu pilihan, Chris rela mengakhiri hidupnya sendiri demi menghentikan kejahatan center daripada ia membebaskan dirinya sendiri. Mendengar pengakuan Chris, Michelle menjadi sangat dilema. Alasannya, Chris adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Michelle. Demi bisa menghentikan center, Michelle akhirnya memenuhi permintaan Chris untuk mengakhiri hidup adiknya. Selesai berkomunikasi, Michelle mematikan sistem penopang kehidupan Chris. Begitu Chris meninggal dunia, jaringan center langsung mati. Akibatnya, pasukan drone yang tadinya sibuk bertempur tiba-tiba menjadi lumpuh total. Setelah itu, John meratapi kondisi Herman yang mati akibat serangan drone. Tak lama berselang, Herman menunjukkan bahwa ia masih hidup dan kini beralih menggunakan tubuh robot kecil yang sudah lama ia simpan. John akhirnya merasa lega karena tidak kehilangan Herman yang selama ini menjadi sahabatnya. Beberapa waktu kemudian, jutaan pengguna di seluruh dunia memprotes kematian jaringan center yang menghubungkan helm neuro dan drone. Saat krisis jaringan center masih berlangsung, Ethan ditangkap oleh FBI atas kasus eksperimen ilegal yang melibatkan Chris. Setelah itu, Michelle yang masih tinggal di X merekam video yang ia tujukan untuk jutaan pengguna jaringan center. Media lalu menyiarkan video ini ke seluruh dunia untuk menyebarkan pesan Michelle. Lantas dalam videonya, Michelle mengajak umat manusia untuk berhenti bergantung pada helm neuro dan drone. Karena menurut pandangan Michelle, umat manusia seharusnya lebih mengutamakan kehidupan nyata dan komunikasi fisik agar mereka tidak melewatkan momen berharga bersama orang-orang terdekatnya. Dan film ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita film The Electric State yang dirilis pada tahun 2025. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!